Ini adalah pengumuman resmi dari Marco Rubio. Skandal itu meledak di Washington setelah Marco Rubio mengambil tindakan terhadap Cupet, perusahaan minyak milik negara Kuba, dan menempatkannya di pusat krisis. Kesepakatan yang berusaha membuka jalan bagi pengiriman bahan bakar raksasa dari Florida ke Kuba. Pada hari Jumat 12 Juni 2026, kasus ini sudah muncul sebagai pukulan langsung terhadap sistem energi rezim, karena tidak hanya melibatkan bensin dan solar. Ini melibatkan pelabuhan, tangki, truk, perusahaan milik negara, sektor swasta yang diduga, risiko pengalihan, dan struktur lama yang mengendalikan hampir semua hal di dalam pulau. Perusahaan Vanguard Energy yang berbasis di Coral Gables ingin membawa lebih dari 250.000 barel solar dan bensin untuk pembeli swasta Kuba, menggunakan struktur yang terhubung dengan Cupet untuk menyimpan produk tersebut. Namun, Rubio mengacaukan rencana ini dengan memberikan sanksi kepada perusahaan milik negara tersebut dan menuduh rezim menggunakan energi sebagai senjata politik. Sementara rakyat Kuba menghadapi pemadaman listrik, antrean, dan kelangkaan. Masalahnya mudah dipahami dan sulit diterima. Bagaimana cara mengirim bahan bakar ke Kuba tanpa melewati tangan rezim itu sendiri yang mengendalikan pelabuhan, gudang, truk, dan distribusi? Bagaimana percaya bahwa produk itu hanya akan sampai ke sektor swasta jika infrastruktur fisiknya masih terikat pada negara Kuba? Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan? Dan kenapa Brasil baru bereaksi sekarang? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Marco Rubio mengumumkan sanksi terhadap Cupet pada tanggal 11 Juni 2026 yang secara langsung menargetkan perusahaan milik negara yang bertanggung jawab atas infrastruktur minyak dan gas Kuba. Langkah ini memblokir aset dan kepentingan perusahaan di bawah yurisdiksi Amerika dan meningkatkan risiko bagi perusahaan Amerika manapun yang mencoba berbisnis dengannya. Keputusan ini berdampak besar karena Cupet tidak beroperasi di pasar bebas. Rezim Kuba menggunakan bahan bakar untuk melindungi hak istimewa, menjaga struktur keamanan, dan menopang mesin pengendaliannya, sementara keluarga-keluarga menghadapi pemadaman listrik dan kelangkaan. Pernyataan itu makin meyakinkan karena rakyat Kuba biasa harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bensin, melihat perdagangan terhenti, dan hidup dengan pemadaman listrik. Pada saat yang sama, aparat penindasan tetap berjalan, lembaga pengawasan tetap ada di jalanan, dan elit rezim tetap terlindungi. Kesepakatan yang memicu kasus ini melibatkan Vanguard Energy, perusahaan yang berbasis di Florida yang tertarik mengirimkan muatan besar bahan bakar ke Kuba. Operasi tersebut mencakup lebih dari 250.000 barel solar dan bensin, dengan penjualan yang dijanjikan kepada pembeli swasta Kuba. Di atas kertas, itu tampak seperti dukungan untuk para pengusaha. Namun, pada kenyataannya, muatan tersebut harus masuk melalui pelabuhan Kuba, menggunakan penyimpanan yang terhubung dengan sistem negara dan beredar di pulau menggunakan truk tangki. Disinilah rencana tersebut kehilangan kekuatannya. Pertanyaan yang meruntuhkan, versi yang paling manis dari kesepakatan ini sangat sederhana. Siapa yang mengawasi semua ini di dalam Kuba? Sebuah perusahaan bisa saja menandatangani dokumen, berjanji untuk mengontrol, dan mengatakan bahwa produk tersebut tidak akan dijual kembali ke rezim. Tapi setelah bahan bakar sampai di pelabuhan, masuk ke tangki dan keluar lewat truk-truk, pengawasan yang sebenarnya jadi hampir mustahil. Di Kuba, pengusaha swasta tidak mudah menolak perintah dari otoritas militer atau agen keamanan. Titik kritis pertama ada di pelabuhan. Kapal tanker membutuhkan izin, proses sandar, layanan pelabuhan, keamanan, biaya, dan operasi lokal. Matanzas muncul sebagai bagian penting karena merupakan titik strategis untuk bahan bakar. Masalahnya adalah infrastruktur seperti ini tidak berada di tangan sektor swasta independen. Infrastruktur ini terhubung dengan entitas milik negara. Bahkan sebelum sampai ke pembeli swasta yang disebut-sebut, rezim sudah bisa mendapatkan keuntungan dari operasi ini. Poin kedua ada pada penyimpanan. Muatan sebesar ini membutuhkan tangki, pengukuran, pemompaan, dan kontrol teknis. Cupet masuk dalam perdebatan ini karena merupakan bagian dari sistem yang menguasai minyak dan turunannya di pulau tersebut. Ada juga struktur seperti Cimex dan Cuba Metais yang terkait dengan impor, perdagangan, dan Cuba Metales, ligadas à importação, comércio e distribuição. Jika entitas-entitas ini menangani muatan, menerima layanan, atau mengontrol aliran, perjanjian tersebut tidak lagi sekedar penjualan swasta dan menjadi celah bagi negara Kuba. Poin ketiga ada pada truk tangki. Setelah disimpan, bahan bakar harus diantarkan kepada pembelinya.
Mas Kuba tidak memiliki armada truk swasta yang besar untuk mengangkut ratusan ribu barel tanpa bergantung pada negara. Truk-truk yang mampu mengangkut bahan bakar dalam skala besar biasanya berada di bawah kendali langsung atau tidak langsung rezim. Jadi, pengiriman akhirnya akan rentan terhadap pengalihan. Besarnya volume tersebut juga menimbulkan kecurigaan. Perusahaan kecil membutuhkan solar dan bensin untuk pengiriman, transportasi, makanan, generator, dan layanan. Itu nyata. Tapi, sektor swasta Kuba tidak memiliki kebebasan penuh maupun struktur yang cukup untuk menyerap muatan sebesar itu sendirian. Jika ada bahan bakar berlebih, siapa yang mendapatkannya? Jika kurang pengawasan, siapa yang mencegah penjualan kembali? Jika rezim mengontrol jalur distribusi, siapa yang menentukan tujuan akhirnya? Disinilah sanksi dari Rubio menyentuh titik sensitif. Pemerintah Trump berusaha mendukung rakyat Kuba dan para pengusaha independen, tapi tanpa memasok kebutuhan rezim diktator. Pendekatan itu menjadi mustahil ketika operasi bergantung pada CUPEP. Perusahaan milik negara itu menjadi sasaran karena melambangkan titik pertemuan antara energi dan kontrol politik. Jika rezim membutuhkan perusahaan itu untuk menerima bahan bakar, maka bisnis tersebut tidak seindependen yang terlihat. Havana bereaksi dengan menyerang Washington dan mencoba mengubah sanksi itu menjadi hukuman terhadap rakyat Kuba. Jawaban itu sudah dikenal. Rezim selalu menyalahkan pihak luar ketika struktur internalnya runtuh. Namun kenyataannya tidak mendukung versi tersebut. Pemerintah mengendalikan baik masuknya pasokan maupun distribusi, lalu menuduh pihak lain, sementara rakyat yang harus menanggung akibatnya. Bagi warga Kuba biasa, ini berarti kulkas mati, perdagangan terganggu, transportasi berkurang, dan rutinitas yang kacau. Bagi rezim, ini berarti resiko politik. Detail yang paling mengganggu adalah bahwa bahan bakar di Kuba bisa punya dua tujuan. Bisa menggerakkan truk pengangkut makanan, ambulans, generator rumah sakit, dan pengiriman bantuan. Tapi juga bisa menggerakkan patroli, bus mobilisasi politik, mobil polisi, dan struktur pengawasan. Rubio justru menargetkan risiko ini. Di dalam sebuah kediktatoran, sumber daya yang langka jarang mengikuti logika yang netral. Mereka yang dekat dengan kekuasaan akan menerima lebih dulu. Mereka yang bergantung pada negara harus menunggu. Alternatif kemanusiaan yang disebutkan dalam debat adalah Caritas dan Gereja Katolik. Jalur ini dianggap sebagai yang paling dapat diandalkan untuk mengirim bahan bakar ke truk bantuan, mendistribusikan makanan, dan memberikan dukungan ke daerah-daerah miskin. Rubio mempersempit ruang gerak karena memahami situasi politik saat ini. Kediktatoran Kuba membutuhkan bahan bakar, uang, dan celah. Sanksi terhadap CUPET menutup salah satu celah tersebut di titik yang paling sensitif. Sanksi ini memberi peringatan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tidak bisa menggunakan alasan mendukung sektor swasta untuk menjalankan operasi yang pada kenyataannya bergantung pada negara Kuba. Rubio menyoroti masalah ini. Rakyat Kuba membutuhkan bantuan, tapi bukan dengan model yang justru menyuplai sistem yang telah membuat mereka hidup tanpa listrik, tanpa bensin, dan tanpa kebebasan. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah terus memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.